Liverpool menghadapi Manchester United pada pekan ke-20 Premier League di Anfield. Laga tersebut berakhir imbang 2-2. Dalam pertandingan itu, Mohamed Salah mencetak gol melalui penalti, menjadikannya gol ke-18 di Premier League musim ini. Catatan tersebut menempatkan Salah di peringkat ke-7 daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Premier League, sejajar dengan Thierry Henry, dan hanya terpaut 2 gol dari Frank Lampard di posisi ke-6. Salah telah mencetak 175 gol dalam 282 pertandingan di Premier League, menjadikannya pemain kelima tercepat yang mencapai jumlah tersebut di antara 8 pemain lainnya. Saat ini, Salah memimpin persaingan untuk Golden Boot, dengan keunggulan 2 gol. Jika berhasil memenangkannya, Salah akan menjadi pemain kedua dalam sejarah, setelah Thierry Henry, yang berhasil menjadi top skor Premier League dalam 4 musim. Barcelona tengah menghadapi hambatan dalam proses pendaftaran Dani Olmo dan Pau Victor, dengan keputusan terkait kedua pemain kini berada di tangan pengadilan. Hal ini membuat Barcelona kehilangan kendali penuh atas situasi tersebut. Langkah Barcelona untuk mendaftarkan Olmo dan Victor mendapat penolakan dari sejumlah klub La Liga, yang secara terbuka meminta La Liga memberlakukan pengawasan lebih ketat. Namun, di tengah kontroversi ini, Real Madrid memilih untuk tidak berkomentar. Sikap diam dari rival utama Barcelona ini menimbulkan tanda tanya, terutama ketika klub-klub lain aktif menyuarakan pandangan mereka. Menurut laporan Marca, strategi diam Real Madrid ini kemungkinan didasari oleh kesamaan visi mereka dengan Barcelona, terutama terkait proyek Liga Super Eropa. Trent Alexander-Arnold mendapat kritik setelah Liverpool bermain imbang melawan Manchester United. Back the Reds itu dinilai lebih cocok bergabung dengan Tranmere Rovers daripada Real Madrid, menurut komentar Raikin saat memandu laga tersebut di Sky Sports. Ini terlalu mudah, hanya beberapa bola yang melewatinya. Trent bertahan seperti anak sekolah. Bicara soal Real Madrid, dia akan pergi ke Tranmere Rovers setelah ini, sindir Keane, yang merupakan mantan gelandang MU. Komentar tersebut memicu tanggapan kocak dari klub Tranmere. Trent ke Tranmere? Tidak. Kami baik-baik saja. Terima kasih, balas mereka. Adapun soal rumor ke Real Madrid, Trent memang sedang dikaitkan dengan raksasa La Liga itu. Kontraknya di Liverpool akan habis pada akhir musim, dan kabarnya Los Blancos sudah mulai melakukan pendekatan. Wesley Fofana masih memegang status sebagai bek termahal Chelsea, setelah direkrut dari Leicester City dengan biaya transfer 80 juta euro, sekitar 1,3 triliun rupiah. Bek berusia 24 tahun ini dikontrak hingga 2029. Sejak bergabung, Fofana baru tampil 32 kali di semua kompetisi, dengan catatan absensi lebih banyak akibat cedera, yakni total absen sebanyak 87 pertandingan. Sebelum pindah ke Chelsea, Fofana sempat mengalami cedera parah saat musim terakhirnya di Leicester, yakni patah pergelangan kaki. Selama membela Chelsea, pemain asal Prancis ini sudah mengalami 3 cedera serius, yaitu cedera lutut, ACL, dan terbaru hamstring. Kondisi Fofana yang sering cedera, membuat manajer Enzo Maresca harus memanfaatkan pemain akademi, dan melakukan rotasi. Salah satunya adalah Josh Ashempong, yang dimainkan penuh saat Chelsea bermain imbang melawan Crystal Palace pada Sabtu lalu. Situasi terkait masa depan Dani Olmo di Barcelona semakin kompleks. Barca belum berhasil mendaftarkan Olmo, dan berharap masalah ini dapat diselesaikan pekan depan, melalui Dewan Olahraga Tinggi Spanyol, Consejo Superior de Deportes. Olmo, yang mulai merasa frustrasi, telah menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan di Barcelona. Namun, ia dikabarkan mulai mempertimbangkan opsi lain jika pendaftaran tidak memungkinkan. Dalam skenario terburuk, baik Olmo maupun klub mungkin harus mencari solusi sementara, seperti meminjamkannya ke klub lain hingga Juni. Meski solusi ini kurang ideal bagi klub-klub besar Eropa yang mengincar Olmo untuk jangka panjang, bagi AC Milan, opsi ini bisa menjadi peluang. Pinjaman sementara akan memungkinkan Olmo bermain di Liga Champions, dan bersaing di salah satu liga top Eropa. Real Madrid menghadapi kekhawatiran, akibat 3 kegagalan penalti terbaru, dengan Jude Bellingham dan Kylian Mbappe gagal mengeksekusi penalti di beberapa pertandingan penting. Pelatih Carlo Ancelotti menyebut, hal ini sebagai peluang yang terbuang, dan mengakui perlunya perubahan dalam strategi eksekusi penalti. Sebelumnya, tugas penalti dibagi rata, di antara beberapa pemain utama seperti Vinicius Junior, Kylian Mbappe, dan Jude Bellingham. Namun kurangnya konsistensi, membuat Ancelotti mempertimbangkan untuk menetapkan satu eksekutor utama. Dengan rekor penalti sempurna musim ini, Vinicius Junior dianggap sebagai kandidat terkuat, berkat konsistensinya dalam situasi tekanan tinggi. Juventus, yang saat ini menempati posisi kelima di Liga Italia, berusaha meningkatkan performa tim setelah tertinggal 12 poin dari Napoli di puncak klasemen, meskipun masih memiliki 1 pertandingan lebih. Manajer Juventus, Thiago Motta, fokus memperkuat lini pertahanan timnya, usai kekalahan dari AC Milan di semifinal Supercoppa Italiana. Salah satu target utama Juventus adalah Tyrell Malacia, bek kiri Manchester United yang pernah bekerja sama dengan Motta.
Berdasarkan laporan Daily Star, Juventus berencana meminjam Malaysia dengan opsi pembelian permanen di musim panas mendatang. Selain itu, Juventus juga mempertimbangkan untuk meminjam Joshua Zirkzee, yang saat ini sedang menghadapi masa sulit, setelah hanya berhasil mencetak 4 gol dalam 28 pertandingan. Tiani Reijnders menjadi salah satu transfer penting bagi Rossoneri di era Pioli. Saat itu, Milan memang tengah mencari gelandang tengah, yang bisa menggantikan Sandro Tonali. Pilihan mereka pun jatuh pada Reijnders, yang saat itu masih bermain untuk AS Alkmaar. Pemilihan gelandang asal Belanda ini sempat menuai keraguan dari beberapa pihak. Namun secara perlahan, Reijnders berhasil membuktikan bahwa manajemen Milan tidak salah dalam rekrutnya, dengan rutin mencetak gol untuk tim. Kemampuan Reijnders untuk mencetak gol meski berposisi sebagai gelandang, ternyata sudah diprediksi oleh Pioli. Dalam sebuah wawancara, pelatih asal Italia itu berbicara tentang Reijnders. Saya sudah mengaguminya sejak pertandingan konferensi melawan West Ham. Saya terpesona dengan keanggunannya, dan kemampuannya melewati lawan tanpa menggiring bola. Dan saya yakin, dia akan menjadi pemain kelas dunia, ungkap Pioli. Pada Senin 6 Januari 2025, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan kabar mengejutkan dalam konferensi pers resmi. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir menyampaikan keputusan pemecatan Shin Tae-yong. Spekulasi mengenai pemecatan pelatih asal Korea Selatan ini, memang sudah mencuat sejak Minggu, 5 Januari 2025. Erick Thohir menjelaskan bahwa keputusan pemecatan telah dibahas sejak beberapa bulan lalu, tepatnya awal Oktober 2024, sebelum pertandingan melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, muncul pertanyaan, apakah kegagalan Indonesia di Piala AFF 2024 turut memengaruhi keputusan tersebut? Saat ditanya mengenai hal itu, Erick Thohir memberikan jawaban yang diplomatis, tidak secara tegas mengonfirmasi, atau membantah pengaruh kegagalan di Piala AFF terhadap pemecatan Shin Tae-yong. Victor Gyökeres sebenarnya belum lama bergabung dengan Sporting, tetapi ia sudah menjadi pahlawan di Liga Champions melawan Manchester City. Pemain ini dikabarkan ingin mengikuti Amorim ke Old Trafford. Namun, Manchester United diperkirakan hanya akan melakukan transfer pinjaman pada Januari, bukan pembelian permanen. Di sisi lain, Juventus menunjukkan minat untuk membawa Joshua Zirkzee kembali ke Italia. Sementara Rashford mengisyaratkan keinginannya mencari tantangan baru, setelah awal musim yang sulit di bawah Amorim. Jika Zirkzee dan Rashford hengkang, Amorim hanya akan mengandalkan Hailun sebagai penyerang utama di Old Trafford. Hal ini membuat rumor ketertarikan MU pada Gyökeres semakin santer, meskipun transfernya baru kemungkinan terjadi di musim panas mendatang. Chelsea kembali kehilangan poin penting dalam perburuan gelar Premier League, setelah bermain imbang melawan Crystal Palace pada Sabtu lalu. Laga berlangsung ketat, dengan The Blues tampil agresif menyerang, namun mereka kesulitan dalam penyelesaian akhir dan umpan kunci. Banyak peluang terbuang sia-sia. Situasi ini juga menjadi perhatian pakar Premier League, Danny Murphy. Ia menilai, tim asuhan Enzo Maresca membutuhkan pemain berpengalaman yang mampu membantu mengelola permainan, terutama saat memimpin. Mereka harus tahu kapan memperlambat tempo, menempatkan pemain di belakang, dan bertahan, bukan terus menyerang, kata Murphy kepada BBC. Menurutnya, ketiadaan pemain berpengalaman yang bisa membawa stabilitas di lini tengah, menjadi salah satu masalah utama Chelsea. Tottenham Hotspur telah mengambil langkah signifikan dalam upaya merekrut Randal Kolo Muani dari PSG. Berdasarkan laporan eksklusif dari The Boy Hotspur, Ketua Spurs, Daniel Levy, bersama Direktur Sepak Bola Johan Lange, dikabarkan terbang ke Prancis untuk bernegosiasi terkait transfer penyerang timnas Prancis tersebut. Kolo Muani diperkirakan memiliki nilai transfer sekitar 55 juta pound sterling, dengan skema pembayaran yang menguntungkan Spurs. Klub tidak perlu membayar biaya transfer hingga tahun 2026, memungkinkan mereka untuk mengelola keuangan secara lebih fleksibel. Tottenham sendiri sedang mencari tambahan di lini depan, terutama karena skuad mereka terganggu oleh sejumlah cedera. Fleksibilitas Kolo Muani yang mampu bermain di berbagai posisi di lini serang, membuatnya menjadi pilihan ideal untuk sistem yang diterapkan oleh Ange Postecoglou. Seperti yang sudah diketahui, timnas Indonesia saat ini tidak memiliki pelatih kepala. PSSI telah memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memiliki pengganti Shin Tae-yong. Ia memberikan petunjuk bahwa pelatih baru timnas Indonesia berasal dari Belanda. Beberapa waktu lalu, Fabrizio Romano mengungkapkan nama Patrick Kluivert sebagai calon pelatih baru timnas Indonesia. Melalui akun media sosialnya, Romano menyatakan bahwa PSSI telah mencapai kesepakatan dengan Kluivert. Ia disebut telah menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Kesepakatan sudah selesai, tulis Romano. Kluivert akan melatih selama 2 tahun, dengan opsi perpanjangan kontrak selama 2 tahun lagi.
Barcelona menghadapi tantangan besar menjelang paruh kedua musim ini. Selain penurunan performa, mereka juga dihadapkan pada masalah kontrak pemain mereka, Dani Olmo. Sebelumnya dilaporkan bahwa Barcelona berpotensi kehilangan Olmo karena tidak dapat mendaftarkannya ke La Liga. Belum selesai dengan permasalahan Olmo, Barcelona justru berencana merekrut pemain baru. Berdasarkan laporan dari The Sun, klub ini sudah menyusun daftar pemain yang akan mereka datangkan pada musim panas 2025. Salah satu nama yang masuk radar Barcelona adalah Son Heung-min, yang kontraknya di Tottenham Hotspur akan berakhir pada 30 Juni 2025. Hingga kini, belum ada kesepakatan baru antara Son dan Tottenham, sehingga Barcelona berniat memanfaatkan situasi tersebut untuk merekrutnya. Arne Slot mengungkapkan bahwa Ibrahima Konate kemungkinan besar tidak akan tampil dalam pertandingan melawan Tottenham di lanjutan Premier League tengah pekan ini. Pernyataan ini disampaikan setelah Konate bermain dalam laga Liverpool melawan Manchester United. Bek asal Prancis tersebut baru saja pulih dari cedera lutut yang dialaminya saat menghadapi Real Madrid pada akhir November. Slot menjelaskan bahwa meski Konate cukup bugar untuk bermain selama 90 menit, ia belum siap untuk bermain 2 kali dalam 1 pekan setelah menjalani masa pemulihan yang panjang. Slot juga menegaskan bahwa jika Konate tidak dalam kondisi optimal, ia tidak akan dimainkan sebagai starter. Namun, ketika Konate mulai kembali berlatih bersama tim, itu menjadi tanda bahwa ia sudah siap untuk bermain. Rumor ketertarikan Newcastle United terhadap Johan Bakayoko telah mencuat sejak musim panas lalu, dan semakin kuat saat bursa transfer Januari dibuka. Pemain berusia 21 tahun itu terus menjadi incaran Newcastle, berkat penampilannya yang impresif bersama PSV Eindhoven, dengan catatan 6 gol dan 3 assist musim ini. Tak hanya Newcastle, klub-klub besar seperti Liverpool dan Arsenal, juga dikabarkan tertarik merekrut pemain asal Belgia tersebut, yang diperkirakan memiliki nilai transfer sebesar 50 juta pound sterling. Namun, harapan Newcastle untuk mendatangkan Bakayoko harus sirna, setelah agen sang pemain menegaskan bahwa Bakayoko tidak akan meninggalkan PSV musim ini. Bakayoko tidak akan hengkang dari PSV musim ini, berapapun tawarannya, tegas agen sang pemain. PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Ketua PSSI, Erick Thohir, telah menyiapkan pengganti yang akan diperkenalkan pada 12 Januari mendatang. Meski identitas pelatih baru belum diumumkan, rumor kuat menyebutkan bahwa Patrick Kluivert akan mengisi posisi tersebut. Pakar transfer Fabrizio Romano bahkan melaporkan bahwa Kluivert akan dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Selain itu, kabar terbaru dari media Spanyol, Marca, menyebutkan bahwa Kluivert tidak akan bekerja sendiri. Ia akan didampingi oleh Louis van Gaal, yang dikabarkan akan menjabat sebagai Direktur Teknik Timnas Indonesia. Jika terwujud, keduanya akan berkolaborasi memimpin tim Garuda. Pertandingan antara Roma dan Lazio berlangsung di Stadion Olimpico pada pekan ke-19 Liga Italia, di mana Giallorossi berhasil meraih kemenangan 2-0 atas rival skotanya. Hasil ini memperpanjang tren positif Roma, dengan Paulo Dybala dan rekan-rekannya tidak terkalahkan dalam 4 laga terakhir di semua kompetisi, termasuk 3 kemenangan. Bek Roma, Gianluca Mancini, memberikan pujian kepada pelatih Claudio Ranieri yang dinilai mampu membawa ketenangan pada tim. Pelatih membawa ketenangan. Kami bekerja dengan baik, mempersiapkan pertandingan, dan penampilannya bagus, kecuali saat melawan Como, ujar Mancini dikutip dari Football Italia. Real Madrid meraih kemenangan besar 5-0 atas Deportivo Minera, dalam pertandingan babak 32 besar Copa del Rey. Arda Güler mencetak 2 gol dalam laga ini, sementara 3 gol lainnya masing-masing disumbangkan oleh Federico Valverde, Eduardo Camavinga, dan Luka Modric. Dengan hasil tersebut, Real Madrid memastikan diri lolos ke babak 16 besar, mengikuti jejak tim-tim papan atas seperti Barcelona dan Atletico Madrid. AC Milan berhasil meraih gelar juara Supercoppa Italiana 2024, setelah mengalahkan Inter Milan dengan skor tipis 3-2. Meski sempat tertinggal 2 gol akibat aksi Lautaro Martinez dan Mehdi Taremi, tim asuhan Sergio Conceição mampu bangkit dan membalikan keadaan. 3 gol kemenangan Milan dicetak oleh Theo Hernandez, Christian Pulisic, dan Tammy Abraham, yang memastikan comeback luar biasa sekaligus membawa pulang trofi juara. Kemenangan ini menjadi gelar ke-8 Milan di ajang Piala Super Italia.